Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi belajar matematika bersama Ibu Dian. Baiklah, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, kalian dapat menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran. Simak penjelasannya berikut ini. Diagram lingkaran merupakan diagram yang menyajikan data dalam bentuk sebuah lingkaran yang dibagi menjadi beberapa bagian atau yang biasa disebut dengan juring. Berikut ini contoh diagram lingkaran. Baiklah, langsung saja kita akan menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran. Simak baik-baik ya. Perhatikan contoh data berikut ini, yaitu data hasil donor darah Palang Merah Indonesia. Dengan golongan darah A diketahui sebanyak 70 kantong, golongan darah B 63, dan seterusnya. Nah, data ini akan disajikan dalam bentuk diagram lingkaran. Terdapat 4 langkah dalam membuat diagram lingkaran. Yang pertama, menentukan jumlah seluruh data terlebih dahulu. Jumlah seluruh data sama dengan jumlah dari banyaknya kantong darah golongan A sampai O, yaitu 70 ditambah 63 ditambah 35 ditambah 112, hasilnya sama dengan 280. Selanjutnya, langkah kedua yaitu menentukan besar sudut atau persentase dari setiap golongan darah. Golongan darah A kita tulis pertama adalah banyaknya data pada golongan darah A, yaitu 70 per jumlah seluruh data, yaitu 280. Nah, karena satu lingkaran itu besar sudutnya 360 derajat, maka kita kalikan dengan 360 derajat. Nah, seperti ini. Lalu kita hitung, bisa mengalihkan bagian 70 dikali 360 derajat ya, baru dibagi atau kita sederhanakan. Nah, Ibu Dian menggunakan cara disederhanakan ya, yaitu atas dengan bawah. Ini sama-sama kita bagi dengan 40. Maka didapat 360 dibagi 49, 280 dibagi 40 sama dengan 7. 70 dibagi 7 sama dengan 10. Nah, 10 dikali 9 maka didapat 90 derajat ya. Golongan darah B yaitu banyak datanya 63 per 280 dikali dengan 360 derajat. Nah, sama seperti dengan golongan darah A, kita sama-sama bagi ya, yaitu 40 didapat 9 dan 7. Lalu 63 kita bagi dengan 7, diperoleh hasilnya 9. Nah, 9 dikali 9 sama dengan 81 derajat. Baiklah, untuk menghitung besarnya sudut golongan darah AB dan O, caranya sama ya. Nah, didapat ini golongan darah A besar sudutnya 45 derajat dan golongan darah O 144 derajat. Bagaimana? Paham ya untuk menghitung besar sudut. Nah, sekarang kita menghitung besar persentasenya. Caranya sama seperti menghitung besar sudut, tetapi yang dikalikan bukan 360 derajat. Karena satu lingkaran dalam persen yaitu nilainya 100%, maka yang dikalikan 100%. Jadi seperti ini menulisnya. Paham? Setelah itu kita hitung. Untuk cara menghitungnya bisa kalian kalikan dulu baru dibagi dengan 280 atau dengan menyederhanakannya ya. Selanjutnya langkah ketiga yaitu membuat lingkaran lalu dibagi menjadi beberapa bagian sesuai dengan besar sudut yang diperoleh. Dan kita menggunakan busur derajat. Baiklah, simak dengan baik langkah ketiga ini. Siapkan 1 buah busur, pena, dan juga penggaris. Lalu kita gambar lingkaran dengan 1 titik pusat dan jari-jari
seperti gambar ini ya. Baiklah, perhatikan busur derajat. Ada bagian tengahnya yang akan kita letakkan tepat di titik pusat, dan bagian garis yang tepat angka 0 itu akan kita letakkan tepat di jari-jari. Nah, kapan kita menggunakan angka 0 yang di sebelah kanan atau angka 0 yang di sebelah kiri melihatnya? Nah, itu tergantung dengan ke arah mana jari-jarinya ya. Untuk lebih jelasnya, perhatikan dengan baik. Baiklah, kita tentukan besar sudut yang pertama golongan darah A, yaitu 90 derajat ya. Maka kita ingat, busurnya bagian tengahnya kita letakkan di titik pusat, dan garis yang angka 0 itu harus sejajar dengan jari-jarinya atau berhimpit. Nah, setelah itu kalau sudah pas, kita lihat mulai dari angka 0 yang 90 derajat, maka dia di atas ya, tepat lurus. Oke, nah kita beri tanda kemudian seperti ini. Barulah kita garis. Besar sudut 90 derajat sudah kita buat. Nah, sekarang kita buat yang 81 derajat, tetapi garis 0 tidak lagi berhimpit dengan jari-jari yang pertama, tetapi di jari-jari yang berikutnya atau yang kedua, yang jari-jari atas. Nah, seperti ini. Coba kita letakkan ya. Titik tengah busur itu tepat di titik pusat, dan garis 0 ya itu harus sejajar. Nah, seperti ini ya. Nah, kita hitung 81 derajat di bagian angka, iya tepat di sini kita beri tanda. Barulah kita gambar garis. Sudut 90 derajat dan 81 derajat sudah. Sekarang kita akan buat yang 45 derajat. Nah, untuk acuan garis yang berhimpit dengan garis 0 itu di jari-jari berikutnya ya, jari-jari yang bertanda hijau. Nah, jadi seperti ini kita meletakkannya ya. Lalu kita lihat angkanya yang 45 derajat. Iya, tepat di situ ya. Kita beri tanda kemudian. Seperti ini. Lalu sama kita buat garis ya selanjutnya. Bagian daerah lingkaran yang terakhir yaitu nilainya 144 derajat ya. Sudah tidak kita buat lagi garisnya, tetapi kita pastikan besar sudutnya saja. Dan sudah tepat besar sudutnya yaitu 144 derajat. Ini lingkaran sudah dibagi menjadi beberapa bagian sesuai dengan besar sudut yang ada. Langkah keempat yaitu kita beri keterangannya ya, seperti ini. Bagaimana bisa membuat diagram lingkaran? Baiklah, untuk latihan kalian buat diagram lingkaran berdasarkan data di bawah ini.
Baiklah, sekian pembahasan kita kali ini. Semoga apa yang Ibu Guru sampaikan dapat kalian pahami. Tetap semangat belajar dari rumah dan tetap jaga kesehatan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.